Kayak masih pen. Bang Yudas. Siap Bang. Bang Yuda solawatan apa pargoy? Mingguan apa Jumatan, Bang? Mingguan, Bang. Oh, mingguan. Mingguan apa Jumatan? Solawatan apa pargoy? Jangan gitu, solawatan apa pargoy? Daging sapi apa daging bedua? Daging yang enak, daging babi. Aduh, mana gitu. Rica ya. Bang Yudas. Ya. Bang Yudas kalau nyembelih B2 baca doa enggak? Baca. Ada doanya. Baca doanya apaan, Bang? Ya para beri. Itu doanya. Ada ya, ada Bible itu ya. Aku begini, Enggak. Kalau itu sih lebih ke ini ya. Kayak kita mensyukuri, artinya kan yang dipelihara ya kita makan dagingnya, tapi ya seperti itu yang tidak disia-siakan begitu. Intinya Yudas, diniat. Nih. Iya, kenapa? Boleh Bang Mastos. Baca, Bang Yudas baca dah. Apa itu? Putri, naikin dong Bang Mastos. Siapa? Bang Mastos. Nggak ada. Ada Litopan, Bang Yurizal, Typing. HBS, Kanza. Nggak ada, dia lewat doang. Itu Mastos itu pendeta Mastos itu pendeta naik pendeta. Oh nih, ke permintaan sih. Pagi Bang Sal. Selamat pagi. Pagi. Iya Bang Yudas. Kenapa, Bang Yudas? Iya, siap. Orangnya. Ini gimana nih stiker aku? Apa itu? Ini stiker aku. Itu ngedit nih. Nggak kelihatan itu? Nggak kelihatan. Iya. Masa sih Bang? Sebesar itu lah kelihatan gimana sih? Alamak Bang. Mau dibacain aja ya? Ya coba baca. Bentar ya Bang. Ya, apa itu? Bener ya Bang? Ya, silakan. 30 tahun jadi tuan Bang. Ya. Pengen nanya Bang, punten-punten anak Bagong melewat Bang. Gini Bang. Bang Yudas sebentar ya. Ya, siap. Nah, pas Yesus di dalam kandungan itu Tuhan apa manusia Bang? Itu manusia. Oh manusia, pas di kandungan ya. Iya. Nah, terus yang membuat menciptakan di dalam kandungan siapa Bang? Apa itu? Kan dia manusia tadi, masih manusia. Iya. Terus? Iya, siapa yang membuat dia di rahim Maria jadi seorang bayi? Yang membuat dia menciptakan Bang? Itu enggak dibuat. Diapain Bang? Itu kan sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya karena dia itu harus menjadi manusia, maka dia membutuh tempat atau butuh apa ya? Ya harus manusia untuk menyelamatkan manusia. Seperti itu. Jadi tidak kalau narasi yang mengatakan siapa yang membuat, wah, nggak ada yang membuat.
Oke. Ini waktu dia masih dalam kandungan ya bang, manusia ya bang. Nah, yang di surga itu siapa bang? Yang di surga itu siapa bang? Iya, di surga itu Allah. Bapak. Bapak. Allah. Dia Tuhan Elohim. apa siapa bang? Ya dia Tuhan. Tuhan ya bang. Tuhan. Yang di kandungan, nah ya kan bebarengan nih. Allah Bapak ada di surga. Nah si Yesus di kandungan manusia. Itu gimana tuh bang? Satu Allah Bapak Tuhan. Ya. Jadi untuk Ada di kandungan. ya. Kok bertabrakan nih, berdua. Jadi itu ada dua hakikat ya di situ ya. Hakikat Allah sama hakikat manusia. Paham ya? Ya. Jadi ketika Yesus itu adalah seorang manusia, itu bukan mengurangi hakikat Allah yang ada di dalam dirinya. Gini Mbak ya, saya kasih analogi ya. Saya seorang guru agama atau saya seorang polisi. Ya kan? Saya seorang polisi. Di waktu yang sama saya bermain bola kaki. Jadi saat saya main bola kaki itu, apakah saya bukan polisi? Terbelah bang. Iya kan, ceritanya kayak ini kan berbicara masalah hakikat kan. Ceritanya saya adalah seorang polisi. Di saat yang sama saya pemain bola. Saya pemain bola kaki. Saya lagi main bola kaki di situ. Orang bilang, "Wah, ini polisi bukan ya?" Polisi itu. Si Yudas itu polisi, tapi dia lagi main bola itu. Masa polisi main bola? Polisi kan harus pakai seragam coklat. Ini kan pakai baju kaos, berarti bukan polisi dia. Pemain bola dia. Paham ya analoginya? Ya. Berarti sekarang satu doang hakikatnya sebenarnya. Ada pas jadi ada dua di situ. Di surga, Bukan satu, ada dua di situ. dua hakikatnya. Bukan. Satu Allah, satu manusia. Paham ya? Terus yang benar yang mana? Yang benar polisi atau pemain bola? Ya, yang benar kalau dilihat pemain bola atau polisi sama-sama Yudas kan? Ya, kita mencari kebenaran. Dia yang benar polisi atau pemain bola? Ya, makanya dilihat seperti tadi. Mbaknya tadi dia bilang kalau Yesus yang sementara dikandung oleh Bunda Maria, dia manusia atau bukan? Nah, terus kenapa kalau Yesus yang sementara dikandung oleh Bunda Maria itu manusia, terus yang Allah itu Bapa itu sebagai apa? Nah, itu seperti analogi yang saya katakan tadi. Kalau abang mau melihat si Yudas pemain bola, terus sebenarnya yang mana? Iya, bukan masalah benarnya yang mana. Tapi kalau abang mau lihat dilihat KTP, coba dilihat di KTP-nya. KTP-nya apa? Dia polisi atau pemain bola? Ya, sekarang kita lihatnya gini. Kalau saat saya main bola, itu artinya si Yudas lagi main bola, pemain bola dia. Tetapi kalau saya dilihat saya sebagai seorang polisi, ya abang lihat di KTP saya. Seperti itu bang hakikatnya. Enggak susah itu memahaminya. Patokannya KTP atau seragam? Apa itu? Tadi patokannya KTP atau seragam pak untuk mengenal seseorang. Bukan soal KTP atau seragam sebagai patokan untuk mengenal Yudas, tetapi melihat si Yudas itu. Kan bisa saja besok juga saya nyetir. Berarti kalau misalnya nanti dia menggunakan pakaian seragam sekolah, berarti dia jadi pelajar gitu ya? Ya tujuannya, lihat saja tujuannya. Lihat tujuannya. Kalau jadi berubah-ubah. Iya, lihat tujuannya. Kalau saya pakai seragam untuk apa? Kalau seragam berarti dia bisa berganti-ganti. Iya, kan seperti itu. Nah, dia hakikat Tuhannya di mana berarti? Kalau makanya saya bilang begini bang, ketika saya saya sebagai pemain bola, tidak mengurangi atau tidak menghilangkan saya yang sebagai polisi bang. Kan seperti itu. Sudah diganti seragamnya. Bukan diganti. Itu pemahaman abang yang salah sehingga abang seolah-olah kalau dia masih menggunakan seragam polisi, celana atas, dia masih menggunakan seragam polisi, dia bermain bola, saya anggap dia masih polisi. Gini bang, jadi inilah pemahaman abang yang harus diluruskan bang ya. Jadi, coba deh bang. Ya, abang baca di Hosea 11 ayat 9, coba dibaca. Coba bacakan. Bilangan 23 ayat 9, abang dibaca coba. Coba bacakan. Maka Allah bukan manusia. Nah, coba baca dulu baca. Bacakan bang. Nah, itu Allah bukan manusia. Saya tidak bisa
share screen, nggak bisa. Oke, belum bisa oke, share siap. screen. Jadi saya jelaskan di sini, Bang ya. Seperti yang Abang katakan itu betul. Allah itu bukan manusia, karena memang ada hakikat Allah dan hakikat manusia di situ. Nah, berarti yang benar yang mana? Enggak ada yang benar, semuanya benar. Allah itu bukan manusia. Lah, berarti kontradiktif. Di Hosea 11:9 sama 2 Apa itu? 19 bilang kan itu. Kontradiktifnya gimana, Bang? Abang bilang punya dua natur, satu hakikat manusia, satu hakikat ketuhanan. Tetapi di ayat tersebut tidak disebutkan bahwa manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia, Bang. Ya. Di situ dikatakan firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Kecuali ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya dia adalah firman, firman itu bersama Bapa dan firman itu adalah Bapa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ayat itu siapa yang buat, kan gitu kan? Ayat yang mana? Siapa yang buat? Nah, yang tadi pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama Bapa, kan gitu. Iya, maksudnya masalahnya di mana, Bang? Nah, makanya Ya, masalahnya di mana? Tidak relate itu loh, tidak nyambung gitu loh. Tidak nyambung sama yang mana? Itu Maksudnya hakikatnya tadi. iya. Hakikatnya itu kan ada dua hakikat di situ, Bang. Hakikat manusia Nah, makanya dan hakikat Allah. manusia atau Tuhan. Kalau kita jelas Tuhan nggak akan pernah jadi manusia karena dia adalah sang pencipta. Oh, jadi Tuhan nggak bisa jadi manusia, Bang ya? Ya nggak bisa lah. Ngapain? Lalu Misalnya gini, saya menciptakan 50 mobil. Saya punya perusahaan 50 mobil. Untuk saya diakui menjadi seorang pengusaha mobil, apakah saya harus menjadi mobil? Ya, seperti ini, Bang. Jadi pemahamannya seperti ini. Kemahakuasaan Allah itu kan Allah itu mempunyai kuasa yang maha. Bukan berarti maha kuasa itu semuanya bisa, Bang. Ada sifat mustahil. Contoh, dia tidak akan bisa menyerupai hambanya. Ya. Itu salah satunya. Oh, Makanya begitu. tadi saya analogikan, ketika saya punya mobil, untuk diakui sebagai pemilik mobil, apakah saya harus menjadi mobil itu? Kan nggak mungkin. Oke, baik, Bang. Sekarang saya garis bawah di pernyataannya Abang yang barusan Abang katakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menyerupai hambanya. Seperti itu, Bang ya? Betul. Ya. Kalau begitu saya mau tahu dulu sama Abang, esensi dari Tuhannya Abang itu apa sih, Bang? Apa esensinya Tuhan itu? Tuhan itu adalah pencipta dari segala sesuatu yang kita lihat. Ya. Penguasa. Iya, maksudnya maha apa dia? Maha kuasa dan dunia. Esensinya, Maha kuasa, Bang. Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pemberi rezeki, Maha melihat, Ya, esensinya, Bang. Abang paham kan esensi? Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak diserupakan, Apa itu seperti itu. Seperti itu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sifatnya. Iya. Sifatnya Itu memang sifatnya Tuhannya Abang ya, atau Tuhan? Betul. Kalau sifatnya Tuhannya Abang gimana, Bang? Oke, Bang. Jadi begini, Bang ya, saya mohon izin ya, sesuai pernyataannya Abang, saya mau bertanya. Dari pernyataannya Abang mengatakan bahwa sifat Tuhannya Abang itu adalah Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar, Tuhan tidak bisa diserupakan, Tuhan tidak bisa beranak dan tidak bisa diperanakan. Seperti itu, Bang. Benar, Bang ya? Benar, Bang ya? Benar nggak, Bang? Halo? Ya. Oke, baik. Jadi apakah Tuhannya Abang atau Tuhannya Muhammad sama dengan Tuhannya Musa dan Abraham, Bang? Sama ya? Sama. Oke. Artinya Tuhannya Musa. Sorry keputus. Sorry. Oke. Gimana? Jadi Tuhannya Abang sama Tuhannya Musa dan Abraham itu sama ya? Sama, Bang. Sama, baik ya. Artinya Tuhannya Musa dan Abraham juga tidak bisa dilihat Tidak bisa. rupanya, tidak bisa didengar suaranya, dan tidak bisa beranak dan tidak bisa diperanakan ya? Tidak bisa. Oke, baik, Bang. Karena justru saya melihat di dalam Al-Qur'annya Abang sendiri memberikan konfirmasi atau mengkonfirmasi ada dua Tuhan di situ.
yaitu yang pertama, dengar dulu Bang, dengar dulu. Nanti Abang boleh koreksi pernyataan saya atau Abang sanggah ya, supaya kita diskusi kita terarah. Jadi saya melihat atau setelah saya mendengarkan bacaan-bacaan dari Al-Quran itu justru mengkonfirmasi adanya dua Tuhan di dalam. Saya tidak bilang Abang mempunyai dua Tuhan ya. Di Al-Quran itu mengkonfirmasi ada dua Tuhan di dalam. Yang mana Tuhan yang satu, Tuhannya Muhammad, yaitu Tuhan yang tidak bisa dilihat, Tuhan yang tidak bisa didengar, Tuhan yang tidak bisa diserupakan. Dan Tuhannya Musa itu sama Abraham itu bisa berbicara langsung kepada para nabinya, yaitu kepada Musa dan Abraham. Jadi saya punya data Bang. Abang bisa lihat di surat Al-Qasas 30. Di situ dikatakan Allah itu langsung berseru kepada Musa. Dia tanpa melalui malaikat Jibril seperti kepada Muhammad. Kepada Abraham juga Allah langsung berseru. Abang harus paham kisah Nabi Musa. Nabi Musa memang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Musa salah satunya adalah beliau bisa berbicara langsung kepada Allah. Oh begitu. Selain itu siapa? Tapi Tuhan yang sama Bang. Tapi Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Oh, tapi Nabi Adam Tuhan juga sama berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Kisahnya adalah ketika Nabi Adam dilarang memakan buah kuldi, tapi karena dia digoda oleh iblis, akhirnya dia mendekati sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ya, kan artinya Keluar dari surga. kalau begitu kan artinya begini Bang. Artinya seperti yang tadi Abang katakan, esensi Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya itu sudah batal. Karena Musa dia bisa mendengar suaranya Allah atau dia bisa mendengarkan seruan dari Allah langsung. Abang Ivan Kan bisa begitu. buka kan tidak Al-Baqarah 136 itu bantahan untuk mereka itu. Ya, begitulah Bang. Enggak apa-apa Bang. Dinikmatin aja. Coba. Nanti kita Belum bisa sarkin ya. Oke. Bisa besarkan saya dulu bentar Putri. Mbak Putri Zi ya. Besarkan saya bentar Mbak ya. Belum bisa. Ini lagi di masjid ya. Bentar ya, ini saya ayatnya ya. Nanti kita bareng-barengan ya Bang Yudas ya. Nanti aku juga tanya sama Bang Yudas, boleh ya? Iya siap. Dari tadi kan saya pertama ditanya itu. Iya, oke. Bisa dibesarkan aku bentar Mbak Putri sih? Atau siapa alam moderatornya gitu? Nyai bantar mereka ya. Ini ada kata kulu ya. Kulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi. Itu dulu Bang Yudas. Ya. Noise Bang. Bentar Bang ya. Kulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi. Wa ma unzila ila Ibrahim ya. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa ya. Dan Musa ya. Wa Isa wa ma utiyan nabi, ini nabi ya. Nabiyyu min rabbihim. La tidak, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ya. Muslim ya. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami ya, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ini Muslim ya, Muslimun ya, berserah diri kepadanya. Boleh Bang ya? Saya bertanya Bang ya. Ini datanya udah lengkap Bang ya. Saya bikin data Bang ya. Ini ada di soal Al-Baqarah ayat 136 Bang ya. Ya, ini ada kata Musa, Isa, wa ma utiyan nabi. Ini nabi ya. Nabiyyu nami rabbihim ya. La, lanjutkan dengan la tidak ya. La nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu. Ya, tidak ya. Min wa nahnu lahu muslimun. Muslimun ini artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Sekarang saya bertanya boleh Bang ya? Gini Boleh, Bang. Bang, ya? Gini. Maksudnya gini. Itu kan pernyataannya. Itu pernyataannya katanya Tuhan yang sama. Dengar dulu. Ganti-gantian dong kita Enggak, kan belum kelar, Bang. Data gitu. Gimana diskusinya? Aku udah bawa. Maksudnya ini kan belum kelar.
Abang kan penjelasannya belum kelar. Maksudnya gini, kalau itu kan pernyataan, katanya Tuhannya sama, seperti yang abang jelaskan. Oke. Tetapi kenapa ada Tuhan yang sama, tetapi esensinya berbeda? Mungkin tidak paham. Ada yang bisa didengar suaranya atau berseru langsung, ada yang tidak bisa. Nah itu, abang paham ya pertanyaan saya? Kok tidak bisa? Pertanyaan saya kan gini, kalau abang katakan itu yang tadi di surat Al-Baqarah itu kan menyatakan bahwa Tuhannya Musa dan Tuhannya Muhammad itu sama. Artinya Tuhan yang sama itu esensinya harus sama. Kenapa ada satu Tuhan esensinya berbeda? Oke. Sebentar ya. Aku juga boleh bertanya nih ya. Bang Yudas Ini- harus paham, Bang. Jadi Ya. begini, Bang. Ya. Ketika Nabi Musa di dalam kisah yang sangat masyhur, Bang. Ketika Nabi Musa merasa paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau langsung diberi mukjizat untuk berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Bang, Allah berfirman, Bang. Wahai Musa, ketahuilah. Karena Allah Maha mengetahui isi Nabi Musa. Ya. Wahai Musa, ketahuilah, engkau memang bisa berbicara kepadaku, tetapi kau harus tahu bahwa aku itu jauh dari kamu. Ya. Jadi jaraknya Nabi Musa itu jauh banget, Bang. Iya, intinya gini, Jadi Bang. harus jelas, Bang. Inti bukan berarti dekat, itu bisa berbicara. gini, Bang. Intinya gini. Intinya saya itu gini, Bang. Bukan masalah jauh, dekat, berhadapan atau bersamaan, bukan. Tapi intinya suaranya bisa didengar. Memang setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala beri mukjizat, Bang. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa ini adalah utusan, gitu loh. Ini loh kekuatan yang Allah berikan kepada para rasul dan nabi, kayak gitu loh. Biar apa? Dia tidak diremehkan, dia tidak dianggap sebelah mata oleh umat-umatnya. Contoh, Nabi Isa yang abang bilang Yesus bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, tetapi apa, ditolak sama Yahudi, Bang. Itu mukjizat loh, Bang. Sudah jelas. Gini loh, Jadi Bang. tidak boleh, Bang. Gini, Bang. Kenapa saya bertanya seperti itu? Dan Karena abang, kemudian ya, abang juga harus cek coba 2 Samuel 2:77 coba. Itu apa- sudah jelas. apa Allah itu? tidak sama dengan manusia juga. Sama, banyak, Bang. Banyak di Bible-nya abang yang menulis bahwa Allah itu tidak sama dengan manusia, Bang. Tetapi abang menyamakan antara manusia dengan Allah. Gimana esensinya, abang? ya, gini Bang ya. Kalau abang berkata seperti itu, kami tidak pernah menyamakan esensi atau hakikatnya Allah dengan manusia. Nah, Yesus itu, abang harus tahu, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Abang tahu ya? Kalau abang meyakini bahwa firman Allah menjadi buku, kenapa abang menyangkali bahwa firman Allah menjadi manusia? Nah, pertanyaan saya tadi seperti ini, Bang. Kenapa saya bertanya seperti tadi, bahwa Tuhannya Muhammad dan Tuhannya Musa itu berbeda? Karena di An-Naml 91 dan di surat Al-Kafirun 1-6, di situ Muhammad mengatakan Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya orang lain. Dan dia di surat An-Naml 91, Muhammad dengan jelas mengatakan bahwa aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah. Gitu, Bang. Itu kan betul itu. Mohon izin ya dikoreksi, Bang ya, kalau saya salah sebutkan ayatnya, Bang ya. Karena saya cuma mendengar, saya tidak pernah ke sana. Tapi ada kan ayatnya seperti itu, Bang ya? Apakah firman itu bisa berubah wujud seperti manusia? Apa itu, Bang? Apakah firman itu bisa berwujud seperti manusia? Ini abang bertanya menurut kemanusiaan atau menurut Allah? Ya? Ini abang bertanya firman itu bisa. Dijawab dulu. Kenapa? Apakah firman itu bisa berubah wujud seperti manusia? Apa yang tidak mustahil, Bang, bagi Tuhan kalau Tuhan mau? Nah, saya tanya lagi, Ya. apakah jendela itu apakah jendela itu disebut sebagai rumah? Kenapa? Apakah jendela itu atau pintu rumah itu adalah rumah?
Oke, baik. Kalau pintu itu tidak ada di satu rumah, apakah dia disebut pintu, Bang? Pintu itu dikatakan pintu atau jendela itu dikatakan jendela karena dia berada di dalam satu satu wujud di situ, satu benda di situ, yaitu rumah fisik, satu bangunan fisik. Sehingga dia disebut. Kalau di gerbang, Bang, kalau di gapura itu tidak dikatakan pintu atau jendela, Bang. Disebut gerbang atau gapura karena dia bukan rumah. Saya kan tanyakan masalah Ya. apakah jendela atau pintu itu adalah rumah? Itu abang tadi saya jawab, Bang, ya. Kalau jendela itu tidak berada di rumah, apakah dia dikatakan jendela, Bang? Bagi Iya, abang coba abang jawab itu. Coba abang jawab, Bang. Hubungannya apa dengan jendela itu? tak terpasang. Jendela Bang Yuda. Ya, silakan. Bang Yuda. Ya, kenapa? Kenapa? Wah, berarti Kalau misalkan pintu ya pintu, jendela ya jendela, nggak bisa. Iya, tapi gini, Bang. Gini, Mbak, ya. Kalau jendela apa hubungannya? gini, maksudnya gini. Kalau pintu itu ndak ada di rumah, dia ada di jalanan. Dia bisa disebut pintu rumah. Bukan kan? Enggak kan, Bang, ya? makanya saya bilang bahwa pintu itu bukan adalah rumah, hanya bagian dalam rumah. Betul itu. Bukan juga bagian jendela. Pintar itu, Bang. Makanya, Lalu kenapa? makanya pintu itu tidak bisa disebut, makanya pintu itu tidak bisa disebut sebagai rumah. Memang benar. Kenapa? Itu adalah firman. Firman itu adalah suatu sifat, Ya. tidak akan pernah berubah. Ya. Contohnya abang, saya tanya lagi. Ya. Kalau abang ini berbicara, abang nggak yang berbicara? Saya yang berbicara. Kenapa anda mengatakan anda yang berbicara? Bahwa apa alasan? Karena saya yang berbicara. Abang sekarang berbicara dengan saya, kan? Lucu orang ini, lucu. Kenapa lucu, Bang? Kenapa rupanya? Iya, lucu karena saya katakan bahwa pembicaraan itu adalah suatu sifat. Iya, tapi yang berbicara siapa? Siapa yang berbicara? Apa? Itu adalah suatu sifat yang keluar dari mulut Anda. Bang, kalau di bahasa Indonesia berbicara atau pembicaraan itu bukan merupakan kata sifat, Bang. Itu sudah masuk di kata kerja. Pekerjaan berbicara. Contohnya, pekerjaan itu apa bukan suatu sifat? Bukan, Bang. Bekerja dengan sifat itu beda. Abang udah tahu sifat dengan pekerjaan, Bang. Makanya ada di bahasa Indonesia itu ada pola subjek, predikat, objek, keterangan. Paham ya, Bang, ya? Jadi kata sifat dengan kata kerja itu beda, Bang. Kata sifat itu seperti begini, Bang. Wah, kuenya rasanya manis sekali atau pemandangannya indah sekali. Mana ada kata pekerjaan di situ, Bang? Tetapi kalau saya pergi bertamasya di taman yang indah, di situ ada pekerjaan saya. Masuk kata kerja di situ, yaitu saya bertamasya. Tapi taman yang indah itu bukan kata kerja, di situ kata sifat, Bang. Abang ternyata belum tahu, Bang. Wah, enggak usah lah. Ya udahlah. Kasihan. Enggak usah lah. Abang enggak ternyata enggak ngerti kata sifat dan kata kerja. Ketuhanan aja, ketuhanan. Kita masuk Aduh. lagi, Bang. Aduh. SPK. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Percuma, Bang. Saya mau ini dulu. Saya mau ada kegiatan, Bang. Sudah pagi, Bang. Kalau abang mau belajar SPOK, ayo sama saya. Apa yang mau tentang abang belajar SPOK, Bang? Yohanes 17:8 Kenapa? bahwa Yesus sendiri berkata, ya kan, segala firman telah aku sampaikan dan mereka sudah mengenal aku, Ya. bahwa akulah datang darimu dan mereka telah mengenal aku sebagai utusan, Bang. Ya. Pertanyaannya? Nah, di situ sudah ditulis secara eksplisit bahwa Yesus itu utusan, Bang, bukan Tuhan. Oke.
Saya jawab ya, atau masih mau Yohanes 17 menyampaikan ayat 3, sesuatu? coba abang lihat. Pulang. Yohanes 17 ayat 3, Kau membuat abang coba kejahatan, lihat. Bang. Yohanes 17 ayat 3 juga jelas. Sama. Nyala dariku kau berbuat kejahatan. Banyak bang, Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, Nah, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 5 nomor 37, banyak kan itu. itu sudah eksplisit bahwa Yesus itu utusan. Dia bilang sendiri ya. Oke, saya sanggah atau masih mau ngomong? Oke, silakan. Oke. Jadi perkataan atau kata utus Bang ya. Abang harus pahami kata utus itu kalau kita berbicara di teologi Kristen. Mengutus bukan utus, Iya, mengutus. oke, Kata mengutus dengan utusan berarti ya. Di situ kan kata Yesus, aku diutus, Lalu Bang aku Yudas, diutus. izin Bang Yudas. Ya, silakan. Pakai kosakata Indonesia ya. Oh ya, tadi kan belajar bahasa Indonesia kan tadi kan. Kata iya. kerja, kata sifat, oke. Iya. Lalu saya berbicara pakai kosakata apa di sini? Ya udah, lanjut aja. Apa-apa. Jadi oke. Jadi abang tadi mengatakan abang menjelaskan dari beberapa ayat Alkitab di situ, abang menunjukkan bahwa Yesus sendiri mengatakan secara eksplisit di situ bahwa dia adalah utus, artinya ada yang mengutus. Jadi kita pakai kata utus, garis bawah kata utusan. Kata utusan, pemahaman teologi Kristen itu artinya yang keluar atau yang berasal. Nah, kenapa di situ saya katakan seperti itu? Coba buka Yohanes 8 ayat 42. Di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Jelas Bang ya? Jadi mengutus itu, utusan itu bukan berarti, dengar dulu Bang ya. Jadi mengutus di situ bukan berarti bahwa saya mengutus orang lain begitu. Jadi ceritanya seolah-olah ada dua oknum di situ. Bukan Bang. Tetapi di sini di firman Allah di Alkitab Yohanes 8:42 di situ dijelaskan. Jelas sekali Bang ya. Di situ kata Yesus kepada mereka, "Jikalau aku Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Nah, jadi gimana Bang? Abang sudah paham ya? Iya bang Yudas. Tahan dulu satu-satu Bang. Kan aku injilkan ya. Aku ngomong Sama-sama Bang tadi. Bang. Bang Ivan dulu, Bang Ivan sudah paham ya Bang ya? Teologi pemahaman teologi Kristen tentang utus Bang ya? Yohanes 8. Tunggu dulu Bang Ivan dulu. Gimana?